Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Anak Rantau Official, salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang jujur. Berita hari ini lumayan ngeri-ngeri sedap beritanya. Kayaknya Pak Surya Paloh ini pasrah tentang keadaan koalisi partai-partai yang ada sekarang. Kalau bagi saya aturannya, kalau benar-benar pengen kita pemimpin yang adil, kita banyak calon pemimpin yang banyak pilihan, seharusnya presidensial threshold itu harus dihapuskan. Tapi pintu-pintu gugatan presidensial threshold itu di Mahkamah Konstitusi sudah tertutup. Sudah baik dari masyarakat sipil, dari anggota DPD, dari partai Bulan Bintang, dari PKS sudah coba menggugat tapi tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya sekarang partai-partai ini pada dilema, ya kan? Karena harus memenuhi kuota presidensial threshold ini 20%. Mereka akan tersandra sendirinya. Coba dinolkan. Jadi partai-partai bebas untuk memilih calon presidennya dan calon wakil presidennya. Tidak ada deal-dealan dengan partai-partai lain gitu. Nah, kita bacakan beritanya dari Detik News. Surya Paloh kepada Partai Demokrat dan PKS. Koalisi boleh, tidak juga tak apa-apa. Jadi mau koalisi boleh, enggak koalisi pun juga enggak apa-apa. Nah, coba kita baca sebutannya ini Sabtu 22 Oktober 2022. Jakarta, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut partainya terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun. Koalisi Nasdem tak hanya terbuka dengan PKS dan Partai Demokrat. Jadi Partai Nasdem siapa yang mau berkoalisi ya silakan. Mau partai lain pun juga silakan. Tidak berpatokan kepada Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai PKS. Tapi selama ini yang kita amati dan kita cermati bahwa Partai Nasdem ini lebih dekat, lebih sering pertemuan mereka itu dengan Partai Demokrat dan PKS. Tapi juga Partai Nasdem membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai manapun. Kalau saya sebagai ketua Nasdem ya kasih kesempatan yang seluas-luasnya ya. Kalau saya sebagai ketum Nasdem ya kasih kesempatan yang seluas-luasnya ya gitu kan. Jadi Pak Surya Paloh ini kasih saya kesempatan yang seluas-luasnya. Sebaik-baiknya kepada kawan-kawan baik itu. Maksudnya apa nih? Jadi maksudnya begini. Kalau saya sebagai ketum Nasdem ya kasih kesempatan yang seluas-luasnya ya, sebaik-baiknya kepada kawan baik itu Demokrat, baik itu PKS atau siapa saja. Jadi maksudnya Pak Surya Paloh ini, saya sebagai ketua umum Partai Nasdem memberi kesempatan seluas-luasnya kepada teman baiknya itu, maksudnya itu Partai Demokrat dan PKS, mengasih kesempatan seluas-luasnya kepada partai itu. Ya Nasdem tidak mau desak-desak itu, atur saja mau koalisi boleh, kurang enggak. Mau koalisi boleh, enggak koalisi juga tidak apa-apa, kata Surya Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 22 Oktober 2022.
Paloh mengatakan Nasdem tak ada masalah jika tidak jadi berkoalisi dengan PKS maupun Demokrat. Dia menyebut Nasdem tak memiliki beban yang tinggi terkait dengan pasangan koalisi. Ya, apapun boleh buat jika tidak jadi berkoalisi. Nggak ada masalah, kita nggak ada beban yang tinggi, ujarnya. Nggak ada beban sama saya, jangan dipikir ini hidup matinya. Kalau kata Pak Soekarno, nggak ada beban bagi saya, jangan pikir ini hidup mati gitu. Tapi hak konstitusi itu jangan kita kurangi satu sama lain, kan itu yang kita mau, kata Surya Paloh. Jadi hak konstitusi itu jangan dibatasi. Partai-partai mana saja boleh memilih calon presidennya dan boleh memilih siapa pasang koalisinya. Tidak boleh saling membatasi, tidak boleh membatasi hak-hak konstitusi masing-masing. Ini mungkin Pak Surya Paloh merasa selama ini hak-hak konstitusi ini dibatasi. Ya, yang membatasi ya siapa kan yang berkuasa gitu. Dia menyayangkan jika hak konstitusi seseorang berkurang lantaran pertimbangan situasional. Jadi Pak Surya Paloh ini menyayangkan kalau hak-hak konstitusi seseorang itu dikurangkan alasan situasi nasional. Enggak boleh lah. Gitu kan, kita kan ya negara demokrasi, berhak memilih dan berhak dipilih. Jadi nggak boleh membatasi hak konstitusi seseorang. Kan dia mengatakan kepentingan bangsa harus berada di atas kepentingan partai. Jadi kita sepakat semua, kepentingan bangsa ini lebih utama dari kepentingan partai, dari kepentingan pribadi, dari kepentingan golongan. Makanya berita sebelumnya itu Pak Surya Paloh mengatakan tidak ada salahnya memilih Anies sebagai calon presiden di 2024. Sayang kalau enggak hak-hak konstitusi kita kurangi karena satu dalam lain hal. Pertimbangan pragmatis misalnya, pertimbangan situasional misalnya, kalau masih tetap dipertahankan bagus, tapi menempatkan kepentingan bangsa ini di atas kepentingan partai, saya pikir kita mau konsisten di sana. Itu sebenarnya itu sumbangan juga bagi perjalanan, bagi kehidupan kebangsaan kita tuturnya. Jadi untuk memahami teks ini teksnya dari pidatonya Pak Surya Paloh ya. Jadi jangan pertimbangan karena pertimbangan situasional. Terus kalau masih tetap dipertahankan cara-cara seperti ini ya kita namanya hanya mementingkan kepentingan partai aja, hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, tidak mengutamakan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Ini ada berita. Sebelumnya komunikasi Partai Nasdem dan PKS dan Demokrat makin intens. Ketiganya melakukan pertemuan hari ini untuk mematangkan koalisi. Pertemuan itu dilakukan Jumat 21 Oktober 2022. Partai Nasdem diwakili oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto. PKS diwakili Wakil Ketua Majelis Suro Muhammad Sahibul Iman. Ketua DPP Polhukam Al-Muzammil Yusuf. Sementara Partai Demokrat diwakili oleh Sekjen Tengku Rifki Harsha. Pertemuan tiga pihak tersebut juga dihadiri oleh Sudirman Said sebagai pihak yang mewakili Anies Baswedan yang merupakan bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem. Dalam pertemuan tersebut, Nasdem mengajak PKS dan Demokrat untuk duduk bersama, mematangkan format koalisi perubahan yang akan digagas bersama.
Ya, itu beritanya. Jadi Pak Surya Paloh eh, berpandangan ya mau koalisi ya monggo, nggak berkoalisi juga monggo kan gitu. Tapi pada tanggal 21 kemarin Partai Demokrat, Partai PKS dan Partai Nasdem sudah bertemu untuk mematangkan koalisi seperti apa, format koalisinya seperti apa. Jadi maunya Pak Surya Paloh ini bagus gitu. Kalau kita lihat pandang-pandang beliau belakang-belakangan ini tetap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kepentingan partai masing-masing. Jangan pertimbangan-pertimbangan situasi, pertimbangan-pertimbangan yang lain hal lah yang membuat hak-hak konstitusi partai, hak-hak konstitusi seorang dibatasi. Oke teman-teman, tetap kita berdoa koalisi ini tetap berjalan dengan baik, koalisi ini tetap bisa menjalin kerjasama dengan baik. Mudah-mudahan Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024 dan menjadi pemenang. Oke, terima kasih teman-teman semua, para sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.